ribu, maka semua bidan prajurit dikeluarkan dari benteng. Nah ini yang mau saya cari tanggalnya, wetonnya nanti. Ya, kita akan ada acara memperingati ya awal kampung. Tanggalnya yang belum kita temukan. Kalau tahunnya sudah, jadi 3 tahun sebelum perang Diponegoro itu ya. Nah, Mangkuitan belum ada. Ya, kampung tertua di wilayah ini adalah Jageran. Karena itu sejak zaman Mataram itu sudah ada Abdi Jagir. Jagir itu apa? Yang menemani raja kalau berburu itu Abdi Jagir. Ya, ini kampung yang paling tua, sebelum ada keraton sudah ada Jagiran. Ya, karena yang Jogo Alas Kerapia itu dan Jagir. Jogja sebagai pewaris dari Mataram ya masih melanjutkan. Jogokarian ya sampai Ngadinegaran itu dulu masih bagian dari Alas Kerapia. Itu belum dibabah, belum untuk hunian. Nah, jadi maka namanya saja kita pertahankan. Ya. Nah, sekarang orang bangun masjid kan diberi nama Al-Huda. Oh, bedane karo masjid ning Arab apa? Jogokarian itu nama tidak akan keliru, seluruh dunia hanya satu, Masjid Jogokarian. Nama. Apalagi kita jelaskan ada narasi Jogokarian itu apa sih? Sampai ke siapa yang tinggal di Jogokarian. Nah, kalau penduduk asli Jogokarian mesti mbah buyutnya namanya Parto, karena semua prajurit Jogokarian itu semua namanya Parto. Nah, tergantung peranannya apa, Parto Wito ya, itu Parto Stoto, Parto Panambur, Parto Panorang, kan ketahuan itu. Oh ini Parto Panorang, berarti dulu mbah buyutnya tukang nyuling ini prajurit itu ya. Nah, Parto Panambur ya sing nambung Lambur. Ya, Parto Stoto berarti komandan regu. Itu udah tahu Pak. Nah, narasi ini menjadi menarik. Ya, jadi kalau umpamanya orang berkunjung satu hari nggak habis cerita itu. Ya. Nah, apalagi kalau kemudian bisa kita ya atau idealnya ke depan kita sediakan baju gitu prajurit Jogokaryo. Jadi kalau orang berkunjung nanti bisa berfoto dengan baju yang kita berikan. Nah, ya, ya, jadi itu sederhana sebetulnya bisa kita lakukan. Ya. Nah, jadi narasi. Ya. Yang berkait erat dengan itu yang nggak bisa sebetulnya ya Panggung Kerapia. Itu ada kampung Keratenan, kampung kecil ada kampung Mijen. Tidak bisa dipisah dengan Panggung itu. Karena yang namanya Panggung Kerapia itu simbol ya asal muasal manusia sangkani menungso itu dari mana, dan itu dalam filosofi yang bagus sekali itu tempat lahirnya manusia itu digambarkan rahim sehingga ya yoni yang bangunan itu tebal sekali karena dalam Quran dikatakan laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Jadi nutfah itu disimpan di dalam rahim yang kokoh, maka digambarkan kekokohan rahim itu dengan tebalnya tembok bangunan. Tidak ada tembok di keraton pun yang lebih tebal dari Panggung Kerapia, karena itu menggambarkan rahim. Nah, maka rahim itu akan menampung ketika ada wiji, maka di situ ada kampung Mijen, wiji nutfah, bibit. Hati-hati, ini pendidikan reproduksi. Dolanan wiji nyemplung neng rahim, mateng. Loh iya, itu filosofi. Maka wiji yang baik adalah wiji dari keturunan yang baik. Raden itu Keratenan. Dulu ada situs di situ Keratenan itu dulu petilasan sampai ke pinggiran itu. Saya kecil masih ada, tapi
Sekarang sudah ada di Pondok Rakyat. Dulu itu ada tembok-tembok, ya bangunan, ada pemandian. Terus situsnya saya masih menyaksikan sekitar tahun ya 80-an itu mungkin masih. Sekarang menjadi pesantren yang pada jalan itu tempatnya Kewason Munawir. Itu dulu selatannya, selatan baratnya memanjang sampai kalau dulu di situ ada tempatnya Mbah Mangun Suwito, itu di belakangnya Mbah Wangun Suwito itu masih ada situs. Ya, tapi kita ini kan nggak pernah ngobrolin begitu karena nggak ngerti narasinya. Stratego itu berapa gitu ya. Nah, ya. Jadi Mijen, Ngrau, Kradenan, Panggung Krapia itu satu. Tidak bisa. Tidak ada Panggung Krapia, tidak ada Mijen. Nah sekarang Kampung Kradenan, Kampung Mijen pun hilang karena secara administrasi sejak zaman Jepang menjadi Kotorigumi itu sudah dijadikan rukun kampung, jadi namanya Minggiran. Jadi Cak Mijen lah nanti mahmu di Mijen, kalau sekarang mungkin ngertinya Minggiran, Ngerau. Nah, ya kampung-kampung kecil yang punya nilai historis. Maka saya pernah sampaikan, kita ini mau kampung berbasis historis atau berbasis administratif. Kalau berbasis administratif, nanti kampung-kampung historis terhapus. Ya ini seperti begitu ada RK Minggiran, Kampung Mijen, Kampung Kradenan, Kampung Ngrau itu nggak dikenal orang. Generasi sekarang mungkin dengan kamu di Minggiran, padahal Mijen. Loh, ada nggak yang dari Mijen ini? Dari Ngrau? Dari Kradenan? Itu contoh kecil ya, terhapus. Karena administrasinya mengikuti zaman Jepang. Ini aja sekarang jalan DI Panjaitan. Ini dulu jalan Kebayanan itu adalah ketika Jogja menjadi kota besar. Jadi dulu namanya kota besar. Sesudah kemerdekaan, Haminte kota Yogyakarta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono itu dijadikan dua wilayah. Namanya satu wilayah Kebayanan Kidul, kantornya di lapangan Minggiran ini, maka disebut kantor Kebayan. Itu Kebayan Lor itu di Gericak sana yang sekarang jadi kantor Bawaslu, apa dulu pernah jadi rumah dinas wakil wali kota, itu kantor Kebayan Lor. Ya. Nah pada zaman berdikari lapangan Minggiran itu dulu untuk proyek penanaman murbe. Karena semua kampung nanam murbe, semua orang memelihara ulat sutra. Jadi dulu kan lapangan kebun murbe, ya. Setelah Bung Karno pidato Takari tahun-tahun berdiri di atas kaki sendiri. Sehingga kalau rumah-rumah zaman dulu itu mesti ada pohon murbenya sekitar sini. Yang bulan sutro pakai besek itu, nanti murnya direbus, terus diulur, itu diukal pakai kelos. Ini dulu hampir kampung-kampung sini ini semuanya pengrajin ulat sutra. Ya, ketika ini masih kantor Kebayan. Nah, setelah berubah mengikuti ya pemerintahan pusat, akhirnya dibagi di dalam kecamatan, kalau di luar kota, di dalam kota menjadi kemantren. Ya, jadi sekarang maka dikembalikan kemantren. Itu namanya MPP, Mantri Pamong Raja kalau di kota. Ya, jadi Pak Camat dulu dipanggil Pak Mantri. Artinya di nonton TV yang kemantren gitu ya. Ya, dulu yang punya TV cuma kemantren atau orang kaya. Merumah radio kan. Jadi sekarang ini kan sudah tidak dikenal oleh generasi di bawah saya, kantor Kebayan, ya. Kan mungkin Pak Camat juga nggak ngerti kantor Kebayannya itu di mana posisinya kan gitu. Ya, jadi Kebayan Lor itu ketika
Ketika kota Yogyakarta menjadi H-T kota besar Yogyakarta itu di awal kemerdekaan. Ya. Jadi ketika Indonesia menjadi republik dengan ibu kota di Yogyakarta, jadi Kebayan, kantornya Pak Bayan di situ itu, Kebayan. Ini jejak yang hilang. Di kantor kecamatan Mantrijron atau kantor kementerian Mantrijron itu mungkin tidak ada itu dokumentasi foto ketika masih kantor Kebayan, dan mungkin dan tetap. Jadi kita itu tidak merawat harta yang mahal sebetulnya. Nah, ini narasi itu mesti wong seneng, mau sawangi didongengke ra jelek kok. Jadi kalau saya dongeng ke tamu, bahkan anak-anak saya tentang kampung itu aja. Ini bahan yang menarik untuk orang datang. Saya pernah mencoba membuat trip sejarah. Itu nginep di Masjid Jogokaryan, kita punya penginapan ya. Itu 3 hari 3 malam. Itu yang datang dosen dan mahasiswa sejarah dari Jakarta, dari Surabaya. Ya, itu kita bercerita sejarah tentang Jogja sekitarnya dan mengenal situs yang ada di sekitar Jogokaryan. Ya. Jadi ini narasi, kekuatan narasi itu luar biasa. Nah, maka sebaiknya tiap kampung yang ada di garis sumbu filosofi ini sebaiknya minimal para pengurusnya tahu narasinya. Ya. Nah, misalnya Mangkuyudan mau buat Gegodo, lo Mangkuyudan itu bukan prajurit, Mangkuyudan itu baru ada tahun 1800 ya, 15 ketika Hamengkubuwono VII punya putra, yang keempat perempuan namanya Gusti Kanjeng Ratu Gendoro. Nah, Gusti Kanjeng Ratu Mangkuyudo, maksud saya GKR Mangkuyudo, dinikahkan dengan administrator pabrik gula Bukismo. Maka dibuatkan dalam yang dekat dengan pabrik. Ya, dulu jadi rumah sakit Mangkuyudan itu zaman saya kerja di situ. Dalamnya itu bangunannya model Eropa, bukan seperti dalam Ngabdi Negara, Pangeran Atinegoro, dalam Puspo. Ini dalam yang modern. Karena tempat tinggalnya GKR Mangkuyudo dengan seorang administrator pabrik gula. Jadi kampung Mangkuyudan ini baru ada setelah GKR Mangkuyudo dari Keraton pindah ke sini karena menemani suaminya ngurusin pabrik gula. Kemudian GKR Mangkuyudo itu punya sahabat baik seorang Chinese yang mengembangkan usaha bersama batik, namanya Si Keki. Maka dibuatkan toko bumbu-bumbu batik di situ, Si Keki. Jadi kalau orang sini ini Keki gitu, mana perapatan Keki gitu. Itu situs itu, Si Keki misalnya ya. Nah itu seumur dengan dalam Mangkuyudan. Ini narasi ini pun menarik sekali karena bagaimana seorang putri keraton pada masa itu bekerja sama membuat usaha dengan non pribumi. Gitu. Jadi ini tuh berkait dengan pembauran ya kebangsaan itu menarik gitu. Mangkuyudan menjadi sebuah model bagaimana seorang putri keraton, Gusti Kanjeng Ratu Mangkuyudo itu bekerja sama dengan seorang pengusaha Chinese yang membangun usaha bersama batik dan jualan bumbu batik itu Si Keki. Ya kalau angkatan saya nggak ngerti magang ini Keki. Perapatan Keki. Ini pun sekarang sudah kalah sama maga namanya. Ini perapatan maga, perapatan Keki tidak dikenal. Itu jangan sampai hilang, bangunan itu sebenarnya sudah merupakan heritage. Ya mestinya orang-orang keturunan Tionghoa berkepentingan untuk ini diangkat ya, hubungi itu para pengusaha non pri ya Cina itu yang buat ini loh, ini bagaimana pembauran dulu dimulai, bagaimana GKR Mangkuyudo dengan Si Keki itu merintis bisnis bersama, menjadi menarik kalau ada narasinya.
Ojo nganti ketua kampung Mangkuyudan ra ngerti. Saya Nah, ini contoh sederhana saja. Bagaimana kita mau nanti ekses dari aksi narasi itu donasi, masjid donatur akan datang. Ya. Ada orang pesan, Pak, nanti kalau ada tanah sekitar masjid yang dijual, saya diberitahu, nanti saya yang beli untuk masjid. Nah ini tadi kalau kita bicara rumahnya di RW 12 itu dijual. Dulu ditawarkan 5M, mau kita beli masjid, kan ada yang mau bayari meskipun 2M lah ya. Jadi itu donasi itu hadir ketika ada aksi, ada narasi, pasti muncul donasi. Jadi cukup kalian buat kegiatan tidak bergantung dari APBD atau bantuan dana kota. Ini itu tanya Pak Joko itu. Kalau rapat kampung uang hadirnya berapa? Loh iya ini kan persoalan itu uang saya tidak kan saya juga kecipratan berkah daripada aksi itu uang saya bisa jualan baju batik, saya bisa jualan apa ya, saya diundang jadi narasumber kan itu bagian dari berkah. Jadi menurut saya yang paling penting justru ke depan menyiapkan kemampuan syukur para pengurus kampung, pengurus RT RW itu bisa membuat sebuah narasi tentang kampungnya itu sendiri. Ya, masa sering saya kritik itu dulu Pak Herwanto itu sudah gerang gambare pitik sampai di kota lewat aja pitik jagernya. Jadi maka dulu ketika awal kemerdekaan di bagian selatan ini sekolah hanya satu, sekolah rakyat Jageran. Karena Mbah Jager pindah ke Donggala, kemudian sekolahnya di Boyong di selatan, Panggung Rakyat, tanahnya Mbah Jager. Jadi meskipun SD Jageran, tapi ada di rakyat. Gitu. Ya, nah, itu masih namanya masih Jageran. Itu dulu, sekarang Al-Udhar.